Pemirsa, usai diotopsi, jenazah anak perempuan berusia 7 tahun yang disimpan di dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya sendiri di Temanggung, Jawa Tengah akhirnya dimakamkan. Sementara warga sekitar dan keluarga tidak curiga jenazah korban selama ini disembunyikan dalam kamar rumahnya. Diantar oleh mobil jenazah RSUD Joyonegoro, jenazah Aisyah Latufatul, gadis kecil berusia 7 tahun disemayamkan di Masjid Dusun Aponan, Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Usai disolatkan, korban kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Pemakaman diiringi oleh puluhan warga dan keluarga besar korban. Para kerabat dan juga tetangga korban tidak menaruh curiga jika orang tua Aisyah menyimpan korban di dalam rumah. Setiap kali warga bertanya terkait keberadaan korban, pasangan Marsidi dan Suwartinah selalu menjawab jika korban tengah berada di rumah kakeknya yang berada di desa lain. Namun kecurigaan warga akhirnya muncul ketika kakek korban Sutarmo mendatangi rumah korban dan menanyakan keberadaan korban. Warga mendatangi rumah korban akhirnya menemukan bahwa korban telah meninggal dunia di dalam kamarnya tanpa dimakamkan. Temuan warga kemudian dilaporkan ke perangkat desa setempat dan diteruskan ke polisi. Ada tanda-tanda mencurigakan? Nggak ada ya? Biasa, cuman pintu itu selalu tertutup gitu. Cuman nggak ada tanda. Sama saya aja juga biasa, saya berarti ya, ngobrol biasa, ketemu biasa, kadang-kadang ngobrol bareng. Walaupun nyangka nggak Pak, kalau itu tuh Pak Marsudi kok sampai tega seperti Nggak itu? menyangka. Bener-bener saya nggak menyangka. Kok seperti kalau memang benar-benar seperti kayak saya nggak menyangka. Diduga korban telah meninggal dunia 4 bulan lalu, sementara kedua orang tua korban dan 2 orang temannya kini telah ditangkap polisi. Adapun penyebab pasti kematian korban masih dalam penyelidikan dan menunggu hasil otopsi. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Siapa yang mempengaruhi kedua orang tua korban hingga mau melaksanakan ritual usir genderuwo? Sudah bergabung bersama kami Sutarno, kakek anak yang jenazahnya disimpan dalam kamar selama 4 bulan oleh orang tuanya. Dan juga ada sosiolog UGM Suprapto. Assalamualaikum, selamat malam, selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore. Ya, Saya ke Pak Sutarno terlebih dahulu. Pak Sutarno, apa sebetulnya yang terjadi, Pak? Ini selama ini saya mulai bulan Februari sampai Mei itu tidak pernah ketemu cucu saya. Jadi kalau saya mau ke sana itu katanya ini belum selesai itu ritualnya gitu. Artinya Pak Sutarno, kakek sudah tidak pernah ketemu dengan cucunya selama 4 bulan, begitu ya Pak? Iya, betul. Oke, ritual yang Anda sebutkan tadi betul bahwa kematian almarhumah ada kaitannya dengan ritual pengusiran makhluk halus? Iya, betul. Apa yang kakek ketahui tentang ini? Ya, ini karena itu dukunnya, itu katanya bahwa itu cucu saya itu waktu anak saya waktu hamil itu kan katanya oleh genderuwo gitu katanya. Apakah dukun yang sama ini yang kemudian memberikan saran atau menyuruh anak dan menantu Anda untuk menenggelamkan cucu Anda? Ya, begini. Jadi ini katanya dukunnya itu mau anaknya itu mau dibuat yang sebaik-baiknya karena itu rohnya itu katanya roh genderuwo. Nah, itu yang bilang dukunnya ini. Oke, kenapa sampai ada anggapan begitu, Pak Sutarno? Disebutkan almarhumah nakal. Senakal apa sih sebetulnya, Pak? Sebetulnya jangan nakal. Itu anak itu malah lincah dan baik sebetulnya. Itu. Oke, sebetulnya perilakunya baik ya, Pak? Baik. Oke, sampai pada akhirnya ada anggapan bahwa anak ini kerasukan makhluk halus, kerasukan genderuwo. Siapa yang pertama kali mengatakan itu, Pak? Itu yang namanya Pak Haryono sama Pak Budi. Oh, itu yang tetangga korban ya, Pak ya? Iya, tetangga korban. Oke, artinya 2 orang tua korban percaya dengan anggapan itu, Pak? Iya, percaya karena itu harapannya orang tua kedua itu anak itu nanti agar menjadi anak yang baik gitu. Oke, soal ritualnya Pak, betulkah bahwa jenazah korban atau ketika almarhum masih hidup itu ditenggelamkan ke bak mandi?
Ya, kalau saya enggak lihat, namun demikian ini ada kabar bahwa anak ini ditenggelamkan di bak mandi. Siapa yang melakukan penenggelaman itu, Pak? Siapa yang melakukan tindakan kekerasan itu? Nah, katanya Pak ini saudara Budi. Kemudian apa alasannya jenazah dari cucu Anda ini tetap disimpan selama 4 bulan? Ya, karena mungkin katanya nanti bilangnya sama anak saya, ini menantinya bisa hidup kembali. Ya. Oke, satu pertanyaan saya, Pak. Ya. Kan anaknya sudah meninggal, sudah tidak bernyawa selama 4 bulan ini. Ya. Kenapa justru orang tua malah tidak melaporkan ini semua, tidak terbuka tentang ini semua, termasuk kepada Bapak sebagai orang tuanya, sebagai kakek korban? Ya, ya, karena mungkin dorongan dari 2 orang dukun ini. Oh, dipengaruhi sama 2 tetangga yang mengaku sebagai dukun ini, Pak? Ya. Sebaiknya informasinya disembunyikan begitu? Ya, disembunyikan. Tapi Pak Sutarno, selama 4 bulan ini apakah Anda pernah berkunjung ke rumah anak dan menantu Anda? Selama 4 bulan ini kalau saya dan ibunya mau istri saya mau kunjung sana, itu dia selalu bilang bahwa anak ini belum selesai di ritual, maka jangan kesini dulu Pak gitu. Selalu dihalang-halangi, tidak boleh ke rumah? Ya, tidak boleh, jadi tidak boleh ke rumah anak-anak saya. Oke, Pak, apakah soal ritual pengusiran makhluk halus, setan, apapun namanya ini, Pak, sudah pernah sebelumnya dilakukan terhadap korban? Nah, ini saya tidak tahu, ya, karena rumah saya kan jauh dari. Oke, tapi soal rencananya ini sudah pernah diceritakan kepada Anda sebagai seorang kakek? Kalau rencananya ini hanya 2 orang dukun ini hanya mau ini agar anak ini karena dulu disebut nakal, disebut nggak baik, ini rohnya dari roh genderuwo, maka dengan demikian ini anak harus diritual dulu, nanti agar anak itu baik. Artinya sudah diceritakan sebelumnya bahwa rencana ritual itu kepada kakek Sutarno sebelum peristiwa ini semua terjadi. Miris, tragis, mengenaskan. Kami akan bahas sesaat lagi juga. Kami akan tanya kepada Pak Suprapto, mengapa ini semua bisa terjadi? Jangan dijawab dulu. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi di Ini Sore.